Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Ketua MK dilaporkan sejumlah akademisi bidang hukum menyusul putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Apabila terikat hubungan keluarga saudara atau saudara itu substansi dan baik. Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimli Asidiki menggelar sidang atas pengaduan 16 akademisi hukum terhadap Hakim MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Para pelapor menyampaikan aduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Yang dilakukan bahwa kami meminta kepada MK-MK itu tidak hanya tertuju pada apa yang diatur di dalam PMK nomor 1 2023, tetapi setidak-tidaknya MK-MK itu juga mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat yang karena adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Ketua MK itu membawa dampak kegaduhan di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai cawapres. Itu adalah dampak dari adanya konflik of interest. Nah, sehingga kami meminta pada MK-MK itu mempertimbangkan setidak-tidaknya berani mengukir sejarah karena ada apa yang dilakukan oleh Ketua MK itu menghasilkan sebuah putusan yang itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketatanegaraan serta negara hukum yang demokratis. Majelis Kehormatan MK juga memeriksa melalui Zoom pelapor Denny Indrayana yang mengadukan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Dari Jakarta, Laura Louis, M. Ishak, TV One mengabarkan. Lalu apa saja poin-poin penting dari sidang etik Hakim MK yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini? Kita akan tanyakan kepada rekan Syahda Yostiza. Syahda, apa saja kemudian poin dari sidang hari ini? Sudahkah kita akan bisa menunggu putusan dari sidang etik ini? Baik, selamat sore Alfat dan juga pemirsa. Memang hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pembacaan petitum atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Sidang hari ini juga digelar secara terbuka bagi para pelapor dan digelar secara tertutup bagi para hakim secara bergantian. Memang agenda sidang yang digelar pada hari ini merupakan buntut dari 18 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Untuk agenda sidang yang dilangsungkan ini tadi sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Barat dan persidangan berlangsung selama kurang lebih 3 jam lamanya hingga selesai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana untuk sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni Jimli Asidik dan juga 2 anggota MK-MK lainnya yakni Wahidudin Adams dan juga Bintan Saragi. Persidangan ini juga menghadirkan 4 pelapor, di antaranya yang pertama yakni ada Profesor Denny Indrayana yang tadi melalui Zoom, kemudian juga ada 15 guru besar dan juga pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, di mana tadi untuk laporannya dibacakan oleh kuasa hukum mereka yakni Viola Reynenda. Kemudian juga ada laporan dari LBH Yusuf, selain itu juga yakni ada pelapor dari Ziko Lonward Jagardo Simanjuntak. Untuk laporan dari Ziko ini memang melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman, namun berbeda tepatnya karena ia melapor terkait dengan pelanggaran etik pembentukan Dewan Etik yang mati suri dari 2021 hingga 2023. Sementara untuk 3 gugatan yang pertama tadi saya sebutkan di awal ini merujuk kepada Anwar Usman yang pada saat itu bersama dengan para hakim menangani perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan kala itu
ada 11 gugatan, di mana dari 11 ada satu gugatan yang dikabulkan, yakni putusan nomor 90. Putusan nomor 90 ini terkait dengan mengabulkan batas usia minimal capres dan juga cawapres yang walaupun belum berusia 40 tahun tetap bisa mencalonkan diri sebagai capres cawapres asalkan pernah menjabat menjadi kepala daerah. Kemudian ajuan dari Profesor Denny Indrayana sendiri menilai bahwa putusan nomor 90 tentang batas usia capres dan cawapres itu tidak sah dan juga harus ditinjau ulang. Di mana ia juga menyebutkan bahwa Anwar Usman seharusnya mundur dari persidangan mengenai perkara batas usia capres dan cawapres tersebut, mengingat ini berkaitan dengan internal atau keluarga yang memiliki hubungan dengan Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga kemudian sebagaimana tertulis dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 bahwasannya hakim konstitusi ini harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara terkait keluarga. Dan juga untuk dari KAUS atau Constitutional Administrative Law Society ini menilai bahwa agar Ketua MK Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Nantinya sidang akan dilanjutkan kembali tepatnya pada hari Selasa mendatang dengan menyerahkan keterangan saksi dan ahli dalam bentuk tertulis sebelum dibacakan putusan pada tanggal 7 November selanjutnya. Demikian kembali ke studio Alfat. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda.